cara daftarnya itu bisa ya teman-teman, nanti di bawah ini linknya di website itu ayokerja.kemenaker.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di channel Pancacapan. Di video kali ini saya akan membahas tentang visa Tokutegino teman-teman. Oke, visa Tokutegino sendiri adalah visa yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti ini visa ini bisa untuk yang nantinya bisa tinggal di Jepang teman-teman, dengan syarat yaitu bisa lolos untuk tes yang ke-5 tahunnya. Nanti tes lolos itu bisa membawa keluarga inti teman-teman, mungkin bisa membawa anak, istri, atau mungkin yang ikut perempuan ya berarti bisa membawa suami dan anak teman-teman. Oke, di visa Tokutegino sendiri itu untuk usia itu 18 tahun sampai minim ya 18 tahun sampai 38. Oke, ya sebenarnya visa Tokutegino sendiri itu yang diutamakan adalah ex Jepang teman-teman, yang sudah pernah magang atau kensushi 3 tahun. Karena apa, nanti setelah magang 3 tahun itu biasanya dikasih semacam sertifikat tes 3 tahun ya. 3 tahun itu Senmonkyu ya, semacam ini. Saya ini punya Senmonkyu. Ini adalah sertifikat Senmonkyu. Ini nama saya Ponco Suprianto. Alhamdulillah saya lulus Senmonkyu. Ini karena apa? Ada juga yang nggak lulus, teman saya juga nggak lulus. Nah, ada lagi yang mungkin untuk tahap kedua, waktu dulu kensushi itu menginjak tahun kedua itu, ini adalah sertifikatnya Senmonkyu. Terus yang ini yang tadi kan asli ini adalah Senmonkyu ini ya, ini itu. Nah, itu adalah syarat untuk bisa mengikuti program visa Tokutegino. Nah, tapi saya sudah di Jepang sendiri karena visa saya ikut kakak, ikut keluarga inti. Oke, saya selanjutnya yang diutamakan adalah ex Japan, yaitu kensushi, ex kensushi. Namun selain itu bisa juga teman-teman, mungkin ada yang kuliah di Jepang, nah itu bisa juga untuk ikut visa Tokutegino. Nah, tidak menutup kemungkinan ada juga yang belum pernah sama sekali, itu bisa juga teman-teman, dengan syarat harus bahasa Jepang. Itu karena mungkin kerja di negara Jepang harus bisa bahasa Jepang. Nah, itu paling minim level bahasa itu N4. Nah, nanti gimana caranya mendapatkan level N4 nanti dikupas, ikutilah terus selanjutnya video ini, jangan di skip. Untuk sebelumnya jangan lupa teman-teman like dan subscribe-nya, karena subscribe adalah gratis, tidak bayar teman-teman, tidak ada ruginya, dan Anda pun dapat informasi untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya di visa Tokutegino sendiri teman-teman itu meliputi banyak job. Ya mungkin untuk awal-awal tahun 2019 belum banyak juga ya jobnya ya. Nah, ini mudah-mudahan ini corona sudah lekas membaik, di Jepang sendiri sudah lekas membaik. Karena apa? Ini bulan 6 besok ya, ini sudah mulai aktivitas itu kayak semacam, kan saya punya anak, saya titipkan di Oikueng. Nah, kemarin kan karena darurat nasional ya Jepang ya, sudah diumumkan oleh Perdana Menteri Abe. Nah, itu jadi libur 1 bulan. Cuman saya kerjanya
Aruba itu cuman kalau istri saya libur saya baru kerja. Nah ini sudah mulai membaik, corona ini sudah mulai membaik karena bulan depan itu anak saya sudah mulai aktif lagi di Hoi Kuweng dan saya bisa bekerja, bisa full. Nah ini mungkin dengan segera ini mungkin segera akan dibukanya teman-teman untuk imigrasi atau visa yang masuk untuk tenaga kerja masuk ke Jepang, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Tadi yang untuk 14 job visa tentang visa Tokute Gino, yaitu diantaranya adalah 1 care worker. Apa arti care worker itu atau kaigo? Itu adalah semacam perawat lansia. Perawat lansia yaitu yang bekerja di rumah sakit, semacam jompo ya, panti jompo, yang nanti mungkin pekerjaannya tentang memandikan atau menyuapin atau entah ganti baju ya, selanjutnya selain lain lah istilahnya semacam itu. Yang kedua itulah Kensetsu-gyu. Kensetsu-gyu itu adalah semacam kayak job saya dulu waktu saya magang, saya Kensuse, yaitu tentang bikin rumah. Bikin rumah itu kayak mungkin dalamnya itu adalah daikusan ya, yang bikin, yang mengerjakan, terus yang luarnya adalah oyakata semacam saya itu yang masang shading atau menempelkan dinding ya, itu Kensetsu-gyu. Yang keempat adalah semacam biru kuning Namingyu-gyu, itu semacam di bidang bersih-bersih gedung, mungkin semacam atau di kantor ya bersih-bersih ya, semacam cleaning service ya. Nah itu. Terus yang kelima adalah no-gyu, itu bidang pertanian dan peternakan. Nah, pertanian itu ya jelas di ladang ya, tapi pertanian nggak sebenarnya di Indonesia ya, kita harus mencangkul atau gimana, sini serba traktor ya, serba praktis, serba canggih. Dan pertanian kebanyakan tuh untuk atapnya tuh kayak semacam close house. Close house itu adalah semacam ditutup plastik semua itu ya, pokoknya serba praktis lah. Untuk peternakan sendiri mungkin di peternakan ada ayam, babi, ada peternakan sapi ya, itu untuk no-gyu di pertanian dan pertanian dan peternakan. Untuk yang kelima adalah Insoku Ryohin Seijogyu, itu di bidang pengolahan makanan atau di pabrik makanan dan minuman teman-teman. Mungkin ini juga banyak pemirnya. Untuk yang ketujuh adalah Sukaku Hakugyu. Sukaku Hakugyu itu adalah di bidang perhotelan atau bisa juga resepsionis. Nah itu di perhotelan ya, resepsionis. Yang kedelapan adalah Sokeizai Zanggyu, itu di bidang industri pabrik atau spare part mesin, onderdil mesin, semacam bikin mungkin laker, semacam dan lain-lain sebagainya, saya kurang tahu untuk permesinan. Untuk yang kesembilan adalah Zozeng Hakuyo Kougyu, bidang industri perkapalan. Mungkin kalau di Indonesia itu bidang perkapalan apa ya, seperti PT PAL ya, ini di Surabaya, itu mungkin bisa bikin kapal, juga bisa mungkin yang di dalamnya kapal mungkin atau gimana. Nah itu bidang perkapalan. Untuk yang ke-10 adalah Gyu, itu perikanan, bidang perikanan, yang artinya mungkin orang-orang Indonesia itu banyak yang hobi mancing atau nelayan ya, itu di bidangnya adalah Gyu, itu di perikanan. Untuk yang ke-11 adalah Jidosa Seibigyu. Jidosa Seibigyu adalah bidang tentang perbengkelan, montir ya. Nanti yang bidang montir yang suka apa mungkin di Indonesia itu turun mesin atau apa mungkin. Nah ini di bidangnya Jidosa Seibigyu, montir perbengkelan teman-teman. Yang ke-12 adalah Sanggyokikai Seiyogyu, adalah pabrik
mesin press atau welding atau mesin bubut. Nah itu anak STM yang mungkin di kejuruan tersebut mungkin bisa juga itu teman-teman. Untuk yang ke-13 adalah Dengki Desi Jouhou Kangreng Sangyu. Panjang banget. Itu adalah di bidang alat-alat elektro. Ya, alat-alat elektro kan banyak juga, ada yang televisi, mungkin ada yang mengandung elektro lah, elektronika lah. Itu yang Dengki Dengsi Jouhou Kangreng Sangyu. Untuk yang terakhir adalah Koukogyo. Koukogyo adalah bandara yang di bidang di bandara, mungkin di bandara Jepang, mungkin semacam kayak boarding teman-teman. Nah itu jurusannya ya. Itu untuk tentang 14 job yang di visa Tokutegino. Nah untuk yang mungkin yang ex Jepang tidak harus mungkin hanya syarat itu ya, semacam ASEAN Monkyo atau JITKO ya, itu bisa mungkin lewat LPK-nya yang dulu yang pernah mengantarkan itu lewat situ juga bisa, atau mungkin akan mengurus sendiri nggak lewat LPK juga bisa, itu juga gratis. Tapi untuk paspor semua tetap harus bayar. Nah itu untuk cara daftarnya itu bisa ya teman-teman, nanti di bawah ini linknya di website itu ayokerja.kemenaker.go.id. Nah itu untuk yang S, mungkin alangkah banyak lebih enaknya lewat LPK kan lebih praktis, kita tunggu matangnya saja teman-teman. Nah untuk yang semacam yang belum pernah sama sekali itu bisa juga, itu syaratnya kan meliputi, karena JLPT N4 bahasa Jepang level 4 itu harus mungkin kursus dulu teman-teman, kursus dulu di LPK, atau mungkin cari LPK yang bisa ya kursus sampai level 4, atau mungkin juga cuman kursusnya di LPK, nanti bisa untuk lulusnya JLPT N4 itu bisa ngurus sendiri juga bisa. Nanti saya kasih website juga, linknya di bawah sini. Itu di mana website jlptonline.or.id, itu linknya JLPT ya, untuk ujian JLPT. Dan JLPT sendiri itu adalah Japanese Language Proficiency Test, itu tidak setiap bulan diadakan ujiannya teman-teman. Itu setiap tahun 2 kali, bulan Juli dan bulan Desember teman-teman. Jadi 6 bulan sekali ada tes untuk JLPT ya, untuk meraih mungkin meliputi N1 sampai level N1 sampai level N5, itu JLPT ya. Nah itu standar Jepang ya teman-teman. Dan nanti cara pendaftaran juga lewat itu jlptonline.or.id. nanti ada, silahkan Anda registrasi, silahkan ya registrasi sendirilah, ada cara membayar, ada mungkin harus ada pas foto, ini silahkan diupload, atau tentang pembiayaan juga ada. Nah untuk cara mendapatkan JLPT N4 level 4 itu biasanya teman-teman, itu untuk bahasa Jepang N4 itu harus kayaknya ya, itu mungkin ya setelah nanti kursus dahulu lah, itu biasanya itu menguasai membaca kanji sekitar 300 kanji, terus bisa menguasai sekitar 1500 kosakata ya, bahasa Jepang. Dan juga yang terakhir ya jelas bisa bahasa Jepang, percakapan sehari-hari, itu yang nanti akan lulus dapat sertifikat JLPT N4 untuk syarat
Visa atau Kutai Ginem. Oke teman-teman, terima kasih. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda share ke sosmed teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, itu gratis teman-teman. Anda tidak rugi dan malah dapat informasi. Oke, wasurene dek kuda saya. Salam semangat, subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.